Penting nggak sih computational thinking untuk anak usia dini sebenarnya? Menurut saya itu sangat penting karena sekarang pas usia dini mereka harus terbiasa untuk melakukan ini biar nanti di masa depan ya mereka tuh sudah bisa melakukannya yang they can do it, they're already used to it. Dan terutama pas usia dini, jika usia dini kan mereka kan masih berkembang, mereka masih lebih cepat berkembangnya dibanding kalau sudah dewasa. Jadinya it's best to start as early as possible. Kegiatan belajar dengan storytelling itu menjadi salah satu one way gitu, salah satu caranya buat kegiatan belajar gitu menurut. Itu merupakan salah satu cara karena anak-anak mesti kan tertarik jika suruh storytelling. Kadang-kadang kalau kita suruh lihat ini apa, itu apa, kayak misalnya metode mengajar seperti yang biasanya tradisional, kadang-kadang belum tentu bisa sama anak sekarang. Soalnya antusias mereka, kadang-kadang mereka juga mudah kehilangan fokus, juga mulai bosan. Itu adalah salah satu cara biar nanti mereka lebih perhatikan gitu ya. Antusias ya. Sahabat Beta, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami kembali lagi ke PAUD Terpadu Kalirejo yang ada di Desa Kalirejo, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus. PAUD Terpadu yang dikenal dengan metode pembelajaran berbasis inquiry ini sedang kedatangan tamu spesial loh sahabat. Dia adalah Marcel Diordinwu, seorang remaja yang memiliki keahlian dalam melakukan storytelling. Tak hanya pandai bercerita, dia juga mengaplikasikan cara berpikir komputasional melalui aktivitas belajar yang dilakukan. Penasaran dengan keseruan Diordin di PAUD Terpadu Kalirejo? Yuk langsung saja kita cari tahu. Tapi sebelum itu, kasih jempol ke atasnya dulu ya, agar kami tambah semangat membuat konten-konten edukatif seperti ini. Yang belum subscribe, dipencet dulu ya tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa share video ini ke media sosial kalian. Terima kasih. Halo sahabat Beta, kembali lagi bersama saya Anita Purnama di Special Report Pendidikan Anak Usia Dini. Kali ini saya berada di PAUD Terpadu Kalirejo nih sahabat. Katanya hari ini ada anak SMA yang mengajarkan adik-adik cara berpikir computational thinking dengan metode storytelling nih. Daripada penasaran, yuk langsung aja kita lihat keseruannya. Manfaat computational thinking dalam pendidikan anak usia dini memiliki peran yang sangat penting dalam mengembangkan keterampilan dasar yang diperlukan anak-anak untuk menghadapi tantangan era digital. Computational thinking bukan sekedar soal teknologi, tapi lebih ke cara menyelesaikan masalah secara terstruktur. Anak-anak bisa belajar memecah masalah besar menjadi bagian kecil, mengenali pola, dan menyusun langkah-langkah untuk solusi. Semua ini bisa diterapkan lewat aktivitas sederhana yang menyenangkan, sehingga mereka terbiasa berpikir terorganisir dari kecil. Kenapa computational thinking penting? Karena di masa depan, kemampuan berpikir kritis, memecahkan masalah, dan berinovasi bakal sangat dibutuhkan. Dengan kemampuan ini, anak-anak dapat belajar memecahkan masalah secara sistematis dan kreatif. Salah satu contoh pengaplikasiannya adalah yang dilakukan oleh Diordin di PAUD Terpadu Kalirejo, di mana anak-anak diajak untuk bereksplorasi dalam dua bidang menarik, yaitu eksplorasi luar angkasa dan inovasi energi terbarukan. Tadi pas proses belajar gitu, tadi tuh anak-anak belajar tentang apa? Tadi belajar tentang sains dan teknologi, sekarang kita belajar tentang benda-benda antariksa. Kalau lihat antusiasnya anak-anak tadi gimana Kak? Sudah sangat
itu antusias menurut saya, anak-anaknya sudah kayak mau belajar kayak ini tuh sudah kayak, walaupun itu mereka tuh ya kelihatannya tuh tidak begitu kayak mau mengikuti, tapi menurut saya mereka tuh udah antusias, mereka tuh hanya pengen cepet-cepet saja ke bagian yang mereka mau. Yang paling serunya gitu ya. Benar. Kalau di materinya tadi itu ada juga mengajarin tentang computational thinking. Benar. Gimana sih computational thinking untuk anak-anak usia dini gitu? Sepertinya salah satu acara computational thinking pertama adalah mengenal pola. Anak-anak harus sekarang mengenal pola. Contohnya tadi sudah ada gambar bulan, bintang. Nah gitu bisa bantu anak mengenal pola dan bisa membedakannya. Nah kemudian juga masuk ke unsur kreativitas. Itu ada roket, ada pertama mereka bisa membuat roket, mereka diberikan langkah-langkah, kemudian mereka bisa masuk ke dalam hal yang menghias. Itu melatih anak-anak untuk mengikuti ya instruksi, sama juga melatih kreativitasan mereka. Kalau penting nggak sih computational thinking untuk anak usia dini sebenarnya gitu? Menurut saya itu sangat penting, karena sekarang pas usia dini mereka harus terbiasa untuk melakukan ini biar nanti di masa depan ya mereka tuh sudah bisa melakukannya, yang they can do it, they're already used to it, sudah terbiasa, jadinya mereka tuh bisa mengerjakan lebih cepat. Dan terutama pas usia dini, jika usia dini kan mereka kan masih berkembang, mereka masih lebih cepat berkembangnya dibanding kalau sudah dewasa. Jadinya it's best to start as early as possible. Kalau dari proses belajar tadi, apa ya sih yang ingin diberikan gitu ke sekolah gitu, khususnya untuk anak-anak gitu? Khususnya buat anak-anak adalah saya ingin berikan anak-anak kayak head start, atau mereka tuh bisa lebih advance lagi tentang salah satu topik yang bisa muncul di masa depan. Contohnya tuh sekarang sudah ada penggunaan sumber daya terbarukan, sekarang itu ada pengembangannya banyak. Nah sekarang mau ada energi matahari, sekarang ada energi angin, ada yang dari air, ada yang dari panas bumi. Sekarang itu semoga anak-anak lebih tertarik lah dengan ilmu-ilmu seperti itu. Juga saya ingin, sekarang juga ada pengembangan teknologi antariksa, sekarang sudah roket bisa pergi kemana, sudah ada teleskop yang melihat sebagai bintang bagian jauh, galaksi juga. Saya juga merasa itu tuh salah satu topik yang ada di future gitu lah, karena menurut saya itu tuh sekarang tuh udah pengembangannya tuh banyak di bidang, terutama bidang itu. Iya. Salah satu cara yang efektif untuk menerapkan computational thinking pada anak-anak adalah melalui metode belajar yang menyenangkan dan interaktif, seperti storytelling. Efektivitas storytelling untuk anak usia dini terletak pada pendekatannya yang interaktif dan menyenangkan. Anak-anak biasanya tertarik pada cerita karena mengandung karakter, alur, dan dunia yang memicu imajinasi mereka. Ketika anak-anak terlibat dalam cerita, mereka lebih mudah menyerap informasi serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan empati. Bjortin menerapkan metode ini di PAUD Terpadu Kalirejo dengan mengajak anak-anak eksplorasi luar angkasa dan inovasi energi terbarukan melalui pengenalan konsep kincir angin. Kepada anak-anak, Bjortin bercerita tentang bulan, bintang, dan matahari yang memperkenalkan mereka pada konsep sains secara sederhana. Selain itu, mereka juga diajak membuat roket dari bahan-bahan sederhana seperti cup gelas dan kertas untuk melatih kreativitas dan kemampuan memecahkan masalah. Pengenalan computational thinking lewat aktivitas-aktivitas interaktif seperti ini sangat bermanfaat bagi perkembangan kognitif anak sejak dini, membantu mereka memahami cara berpikir logis dan berkolaborasi dalam mencari solusi. Itu untuk kegiatan belajar dengan storytelling itu menjadi salah satu one way gitu, salah satu caranya buat kegiatan belajar gitu menurut. Itu merupakan salah satu cara, karena anak-anak mesti kan tertarik jika suruh storytelling. Kadang-kadang kalau kita suruh lihat ini apa, itu apa, kayak misalnya metode mengajar seperti yang biasanya tradisional, kadang-kadang belum tentu bisa sama anak sekarang. Soalnya antusias mereka, kadang-kadang mereka juga mudah kehilangan fokus, juga mulai bosan. Itu adalah salah satu cara biar nanti mereka lebih perhatikan, gitu ya. antusias. Ya.
apa sih yang bikin menarik gitu dari storytelling gitu? Akhirnya menekuni gitu. Sebenarnya storytelling itu lumayan menarik bagi saya karena bisa, kan semuanya sekarang sudah bisa jadikan cerita. Misalnya tuh itu pernah ada cerita, misalnya kita bisa belajar sambil bercerita. Contohnya kita bisa bercerita tentang luar angkasa, kemudian tapi kita juga bisa belajar tentang di luar angkasa ada apa aja sih, kenapa bintang tuh bisa jauh sekali gitu contohnya. Kalau tadi kemarin juga sempat itu ya buat kincir angin juga. Benar. Itu juga dengan storytelling juga atau lebih? Iya, sebenarnya juga metodenya mirip. Seperti itu, jadi saya menjelaskan kincir angin itu apa, saya langsung ke depan anak-anak, saya praktek juga. Itu salah satu praktek. Berarti juga mungkin buat kayak tadi buat apa roket juga buat kincir angin itu. Berarti ada apa namanya? Unsur yang prakteknya gitu ya. Nggak hanya teorinya. Iya. Ketertarikan Diordin pada storytelling bermula sejak ia masih kecil. Ia sering mendengar cerita dan melihat film yang kemudian memupuk rasa ingin tahunya terhadap seni bercerita. Ketika berada di sekolah dasar, dia sering mengikuti lomba storytelling dan hal ini semakin memperkuat kecintaannya pada dunia bercerita. Seiring berjalannya waktu, Diordin menyadari bahwa storytelling bukan hanya alat hiburan, tetapi juga metode yang sangat efektif untuk mengajarkan anak-anak berbagai konsep, termasuk pelajaran sains dan teknologi. Kalau kakaknya sendiri kan tadi metode kayak belajarnya itu storytelling ya, kayak bercerita gitu. Yeah. Tertarik untuk storytelling itu sejak kapan? Tertarik dengan storytelling sejak dini sebenarnya, sudah dicerita-ceritain gitu, kadang-kadang lihat di film, kadang-kadang juga kelihatan itu ada ceritanya. Kemudian pas SD saya juga tertarik, juga ikut lomba storytelling begitu. Kadang-kadang juga suka ceritain adik begitu. Dan saya merasa ya storytelling menarik buat anak-anak. Kalau di sekolahnya Kak Din sendiri itu diajarinnya kayak gimana sih Kak? Kok sampai akhirnya bisa tertarik ke dunia apa yang ngajar anak-anak kayak gini? Sebenarnya jika di sekolah saya, setahu saya itu tuh mereka tuh di sana tuh juga menggunakan banyak kali story, bernyanyi-nyanyi gitu. Soalnya di sana sudah ada tempat, ada library, kadang-kadang anaknya tuh suka datang ke sana, kadang-kadang diceritain, kadang-kadang mereka itu diberikan kesempatan, mereka tuh mau apa, biar nanti tuh mereka tuh nanti tuh juga bisa makin maju. Itu salah satu cara yang saya tahu biar anak tuh bisa mencari bakatnya mereka sendiri. Mengajar di PAUD Terpadu Kalirejo merupakan pengalaman baru bagi Diordin. Meski itu pengalaman pertama mengajar anak-anak, namun hasilnya cukup mengesankan. Salah satu momen yang berkesan adalah ketika ia mengajak anak-anak untuk membuat roket. Meski awalnya anak-anak tampak kurang sabar dan ingin segera melompat ke aktivitas praktik, Diordin dengan telaten dan sabar berhasil membendung mereka dengan memberi pengertian secara berulang-ulang. Bagi Diordin, tantangan terbesar dalam menghadapi anak-anak adalah menjaga perhatiannya. Karena anak-anak cenderung cepat merasa bosan dan seringkali terburu-buru ingin langsung melakukan kegiatan praktis tanpa mendengarkan instruksi terlebih dahulu. Kak, tadi gimana belajar sama anak-anak, ngajarin anak-anak kecil tuh gimana tadi? Sangat senang saya sudah bisa ngajar anak-anak. Ternyata ngajar anak-anak sudah sangat menyenangkan, ada serunya, ada walaupun ada kayak ketidaksukaan buat saya, tapi saya merasa sangat senang sana sudah bisa ngajar anak-anak, sudah bisa membuat roket. Ya. Kalau tantangannya tersendiri ngajar anak kecil tuh gimana? Kadang-kadang tantangan yang pertama itu mestinya anak kecil kan tidak akan dengarkan kan, mereka semaunya mereka. Kemudian mereka juga kadang-kadang terlalu buru-buru, gak mau mendengarkan. Kadang-kadang disuruh kayak ini, tapi kadang-kadang tidak melakukannya. Itu salah satu tantangannya. Bu, tadi lihat pas Kak Din belajar, ngajar gitu. Gimana Bu tanggapannya? Wah, tadi
Waktu kami lihat Kak Din ngajar di kelas TKB ya ini tadi ya, wah seru sekali. Anak-anak antusias sekali untuk mengikuti kegiatan yang disampaikan oleh Kak Din. Mereka antusias sekali. Ya, anak-anak lebih suka, sepertinya akan dirindukan itu nanti Kak Din ya. Kak Gilan tadi belajar apa aja sama Kak Din? Belajar roket sama belajar bintang. Terus tadi belajar roketnya tuh apa aja? Mulai dari apa aja tadi? Ada apanya? Ada tali, Terus? ada kertas origami, ada hiasan, ada stiker, Yang paling penting ada ada gelasnya. Terus tadi pas selama belajar sama Kak Din seru apa enggak? seru. Seru. Apa yang paling serunya tuh apa tadi? Tadi nempelin stiker sama hiasannya. Terus nantinya mau belajar lagi nggak sama Kak Din? Mau. Sebelumnya udah pernah belajar sama Kak Din atau ini baru pertama? Baru pertama. Salah satu kunci suksesnya Diordin mengajar dengan metode storytelling, khususnya kepada anak-anak usia dini, adalah memberikan hook atau daya tarik di awal cerita untuk menangkap perhatian anak-anak. Seperti menjanjikan aktivitas menarik di akhir pelajaran, bisa dengan bermain Lego atau membuat karya seni bersama mereka. Dengan memberikan insentif ini, anak-anak menjadi lebih termotivasi untuk mendengarkan dan mengikuti cerita hingga akhir. Selain itu, Diordin juga memberikan selingan ceritanya dengan elemen kejutan dan kegiatan praktis agar anak-anak tetap terlibat dan tidak kehilangan minat di tengah-tengah pelajaran. Terbukti, anak-anak yang memiliki kecenderungan untuk mudah terganggu bisa mengikuti materi-materi Diordin hingga sepanjang sesi pembelajaran. Ada nggak tips khusus atau cara-cara khusus gitu biar anak-anak lebih suka untuk storytelling gitu? Pertama, ini mesti kita akan harus memberikan hook atau sesuatu yang biar anak-anak tuh bisa menunggu sampai akhir. Contohnya pada hari kincir angin itu saya berikan hook. Siapa nanti akhirnya kita main Lego ya, atau kita juga memberikan kesempatan mereka membuat kincir angin mereka itu sendiri. Nah, itu merupakan salah satu cara agar anak-anaknya itu bisa mendengarkan story-nya, bisa ngikuti, biar tahu dulu ya informasi tentang kincir angin, bisa mengetahui tentang bulan, bintang apa. Kemudian masuk ke dalam hal yang terakhir yang mereka tunggu-tunggu biasanya. Dan kadang-kadang diantaranya tuh juga ada kasih hal menarik biar nanti tuh mereka tuh ya menurut saya tuh ya nggak usah perhatikan lah, karena itu cuma akhirnya saja gitu, biar nanti tuh mereka tuh hype-nya tuh tidak berkurang. Jadi selain di TK gitu ada nggak kayak sekolah khusus gitu atau tempat-tempat khusus yang pengen diajarkan gitu? Sebenarnya sudah ada, itu sudah pernah ada rencana bahwa saya diajak untuk mengajar di panti asuhan pada hari Sabtu. Ini ada nanti saya pada hari Sabtu nanti saya di sana di Semarang, suruh ke panti asuhan, suruh ngajar anak-anak di sana. Ada. Berarti udah ada rencana gitu ya? Ada, sebenarnya ada. Berarti selain buat anak-anak pendidikan akademi, tapi juga di luar akademi juga? Iya, kadang-kadang itu anak-anak di sana juga masih kekurangan. Kadang-kadang kan ada yang masih belum mendapatkan pendidikan kan sekolah, kadang-kadang juga perlu dibantu juga. Kalau nanti pas ada rencananya ke panti asuhan gitu, ada nggak sih kayak persiapan khususnya gitu untuk menuju? Mungkin kalau misalnya persiapan, mungkin saya harus lebih siap untuk mengetahui anak-anaknya gimana. Ini kan sudah berikan tantangan bagi saya untuk mengajarnya caranya bagaimana. Mungkin saya harus tahu siapanya, mungkin saya harus bawa apa ya biar anaknya tertarik. Mungkin kayak itu salah satu ya misalnya kan ada yang praktek seperti gini, mungkin saya harus membawa alat-alatnya seperti gini biar dapat mengajarinya dengan baik gitu. Berarti karena kan setiap tempat pasti beda ya anak-anaknya, jadi harus lebih dan tahu lokasinya seperti apa gitu ya. Lebih prepared atau lebih kayak sudah memiliki apa yang harus dibawakan gitu.
Meskipun anak-anak terlihat tidak begitu fokus, sebenarnya mereka menunjukkan minat yang besar terhadap materi. Mereka hanya kurang sabar untuk menunggu giliran atau instruksi lebih lanjut. Hal ini memerlukan pendekatan khusus dan keterampilan manajemen kelas yang baik, khususnya untuk memelihara antusiasme anak-anak sepanjang pelajaran berlangsung. Nah, sahabat, sekian spesial report kami di PAUD Terpadu Kalirejo yang kedatangan Diordin, seorang anak SMA yang mahir dalam mengaplikasikan storytelling. Ternyata menerapkan pembelajaran dengan metode storytelling untuk anak usia dini membutuhkan strategi khusus nih, sahabat. Diordin harus bisa menciptakan keseruan dan antusias anak-anak di setiap momennya nih, sahabat. Dan hasilnya anak-anak merasa senang dan antusias dari awal hingga akhir karena bisa membuat dan membawa pulang roket hasil buatannya sendiri. Demikian spesial report kali ini. Sampai jumpa di liputan selanjutnya. Dadah!